Debat capres ketiga, mumpung ada ahlinya public speaking, ya kan? Kita hanya akan membedah bagaimana performa public speakingnya. Sebenarnya komunikasi itu 20% isi yang mau disampaikan, 80% adalah bagaimana kita menyampaikannya. Nah, masalahnya ada orang diminta untuk menjelaskan pekerjaannya 5 tahun sebagai menteri, tapi dalam durasi debat 2 menit. Siapapun menurutku tidak akan mampu. Bisa saja kalau ada persiapan, kita persiapan tentang itu, lalu kita simulasi. Ada beberapa hal yang beliau tidak bisa spill karena mungkin itu sangat konfidensial dan itu cukup dipahami. Kalau misalnya dia bilang 5 tahun ngapain aja kerjanya, kita bisa menjawab bahwa sebenarnya yang kita lakukan itu banyak. Kalau berdasarkan data ini. Tapi ada yang harus saya keep, ada yang harus saya jelaskan. Cuma jelaskan dalam waktu 3 menit karena terlalu singkat. Saya hanya akan menjawab 1, 2, 3. Bilang itu, berarti dia ini nggak transparan gitu. Karena memang nggak bisa juga ya. Karena nggak bisa juga transparan. Oke, welcome back to The Tribes, tempat Tri bersuara. Lama-lama benar kejadian deh, Tribe itu tempat rakyat bersuara, bukan Tri. Oh, saya pikir Tri. Nggak masuk kalau tempat rakyat bersuara. Saham saya nggak sebanyak itu di sini kali. I-nya di mana? I-nya nggak ada. Rakyat Indonesia. Oh iya, rakyat Indonesia. Nggak enak, Pak. Nggak enak. The Tribes, tempat Tri bersuara. Enak banget sih, Jay. Sakarepmu, sakmunimu. Tempat enak banget. Jadi ini kayak punyanya Om Tri ya? Ini kayaknya memang punyanya Om Tri. Oke. Memang punyanya Om Tri. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tapi kalau kita di sini kan manggil Om Tri itu adalah Eyang. Oh iya. Saking jauhnya umurnya sama kita. Oke. Episode kali ini luar biasa, keren banget teman-teman semuanya. Kita kedatangan tamu, itu adalah Tante Diana Anggraini. Luar biasa. Jadi ini segmennya colak-calek, tapi kita nggak mendatangkan tamu calon legislatif ataupun calon eksekutif, tapi kita mengundang tamunya itu adalah praktisi mengenai hal yang sangat berkaitan dengan kontestasi politik, yaitu adalah public speaking. Wow. Yaitu. Kok jadi minder ya? Kita kayaknya karena kan kita host abal-abal ya. Yang public speakingnya 0. Enggak, terakhir kita public speaking juga tahun lalu ya. Di depan Helmi Yahya tapi ya. Oke, masuk ke public speaking. Ya. Skill public speaking ini tidak semua orang punya. Ya. Tetapi semua orang bisa pelajari. Oke. Boleh dong Tante Diana memperkenalkan diri dulu. Nah, makanya tadi bridgingnya itu. Oh iya, itu bridging ya ceritanya. Nggak ngomong sih Bapak. Ingat, ini podcast punya dia. Oh iya, siapa? Lu kan jadi kayak gini kan. Ya. Ini nanti orang nyari rumah gua lu. Nyari rumah saya digeruduk lu. Jadi tahu kan kalau konten-konten kontroversi itu siapa yang bertanggung jawab? Nah, Pak Tri. Oke, yuk bungkus. Jahat, orang-orang jahat. Lanjutkan dong, katanya bridging tadi. Kita waktunya kenalan dulu. Oh ya, oke. Tentu boleh dong memperkenalkan diri sedikit mengenai latar belakangnya, kesibukan, baru ngapain aja sekarang. Kita sebutnya pendengar ya. Oke, pendengar. Atau audiens. Penonton. Hai. Nama saya Diana Anggraini. Saya adalah salah satu dosen komunikasi di Institut Komunikasi Bisnis di Jakarta. Saya dosen pembelajaran jarak jauh. Jadi itulah kenapa saya ada di Jogja, karena selama ada internet saya bisa melakukan proses belajar mengajar. Kegiatan sehari-hari ngajar dong pasti Tante. Ya, tapi itu sore. Oh sore, Jadi kalau pagi kayak gini nih ya terutama pengangguran ya. Pengangguran bisa diisi dengan buat tulisan karya ilmiah, bisa juga isi dengan seperti ini diundang ke podcast, bisa juga diisi dengan drakoran ya. Jadi hidup itu perlu balance. Apa Tante drakor yang disenengin apa? Drakor yang disukai adalah drakor yang menampilkan perempuan yang tidak menye-menye. Ya, perempuan itu harus tough, harus kuat ya. Oke. So untuk ngajarnya spesialisasi di komunikasi berarti? Komunikasi, dan karena dia institut
komunikasi bisnis, tapi based on PR, jadi kadang-kadang ada materi PR-nya. Memang basis studi di komunikasi kan Tante? Iya, cuma agak campur-campur ya. S1-nya teknik informatika, teknik orang IT saya. Ya. S2-nya baru di ilmu komunikasi dan saya lagi jadi maba ini per 12 Februari saya maba di UGM ilmu komunikasi untuk S3-nya. Oh, doktoralnya ambil komunikasi lagi. Iya, jadi maba ini. Jadi ya, sama kita ya. Oke, terus udah berapa lama menggeluti dunia perkomunikasian nih Tante? Sebagai seorang profesional lah katakanlah begitu. Ya, bekerja di bidang komunikasi itu sebenarnya semua pekerjaan pasti ada komunikasinya. Nggak mungkin tidak ada komunikasinya. Tapi bekerja di bidang training and development itu dari tahun 2002. Mas Yodannya udah lahir belum? Saya kebetulan lahirnya baru 2003. Ya, 2003. Seumuran anak saya ya. Semoga Allah main jabah. Ya, jadi saya banyak bergerak di bidang human resource development, training and development dari 2002 sampai kemarin tahun 2020 karena pandemi, lalu resign dari perusahaan terakhir. Kemudian di 2020 sampai 2022 sempat bekerja di salah satu jadi PM di toko buku paling terkenal di Indonesia. Tapi di digitalnya mungkin saingan dari saya itu. Dari tempatnya Mas Yodan ini ya, karena sama-sama bahas tentang e-purpose gitu. Nah, sisanya tetap fokus untuk sekarang ya. Saya mempersiapkan diri untuk masuk ke universitas negeri yang di Bulak Sumur itu 1 tahun supaya bisa masuk jadi resign dan tetap jadi pengajar saja. Menarik. Ada partisipasi ini kan tahun-tahun panas Tante, ada partisipasi kah di dunia politik? Ya, sebenarnya kita tidak boleh spill ya, tapi kita perlu bilang untuk bahwa bisa. Setiap orang perlu menjual dirinya ya. Perlu menjual dirinya. Jadi ada beberapa calon legislatif bekerja sama dengan saya untuk public speakingnya dan juga untuk ngobrol-ngobrol baiknya saya brandingnya gimana ya, gitu. Tapi tetap dari segi komunikasi, bisanya komunikasi. Gitu. Pertanyaan saya Tante, seberapa pentingkah skill komunikasi atau public speaking ini untuk kontestan pemilu kita ini Tante? Karena mereka perlu menyampaikan ide-idenya dulu ya. Ya, perlu menjual dirinya. Kalau mereka tidak bisa berkomunikasi dengan baik, tidak bisa menyampaikan idenya, orang jadi mulai meragukan kredibilitas dan kapabilitas mereka sebagai calon. Jadi ketika orang nyalek kan tidak hanya karena punya duit banyak Nah, harus gagasannya disampaikan gitu. Gagasannya perlu disampaikan, walaupun bisa saja gagasan itu bukan dari isi kepalanya sendiri kan. Bisa ya Om ya? Sangat bisa dong, sangat bisa dong. Tapi paling tidak bagaimana dia mengkomunikasikan gagasan itu. Karena kalau nggak dikomunikasikan dengan baik maka nggak sampai ke audiens. Orang tidak tahu gitu. Bagaimana orang bisa memilih ini yang mana gitu kan. Sekarang kan kita kertasnya mungkin ada fotonya. Nggak ada Tan. Nggak ada fotonya ya sekarang. Kalau DPRD, DPR RI pun tidak ada. Hanya nama. Nah, berarti sangat diperlukan supaya dia bisa datang ke tempat-tempat bahwa ini loh saya namanya si Diana Anggreni, saya nyalek Diana Anggreni ya, tidak bisa lihat muka nggak apa-apa, tapi tahu saya akan pilih Diana Anggreni. Dia menyampaikan gagasannya dengan baik, antusias dia menceritakan apa yang dia bisa lakukan. Kalau saya pilih dia, kayaknya hidup saya akan lebih baik nih. Jadi memang sangat penting. Semua lini kehidupan memang perlu ya komunikasi. Pak ngomong lah Pak. Jangan gabut gitu. Ini lagi mempelajari dulu. Lagi pelajari nanti sampai selesai baru saya bikin resume. Nggak ngomong dong Bapak. Nggak ngomong dong. Conclusionnya adalah Nah, ini yang baru hot Tante. Baru hot banget, baru selesai kemarin itu debat Capres ketiga. Dengan tema pertahanan, keamanan,
hubungan internasional dan geopolitik. Yes. Nah, mumpung ada ahlinya public speaking, ya kan? Kita ngomongin debat itu kan pasti bagaimana kita menyampaikan gagasan, itu kan juga termasuk dari praktek-praktek public speaking ya Tan ya, harusnya. Nah, kita mau dong Tan sedikit dibedah nih performa public speakingnya. Kita nggak akan ngomongin gagasannya, atau kita nggak akan mengkritisi apa yang mereka bicarakan, bagaimanapun enggak, kita nggak akan ngomongin itu. Kita hanya akan membedah bagaimana performa public speakingnya gitu, dari ketiga paslon ini. Ya, kita sepakat bahwa 3 paslon ini adalah orang-orang hebat. Oh iya, pasti. Orang-orang berani yang sepakat. mau meluangkan bagian dari hidup mereka untuk memimpin ini negara. Ya. Jadi kita sepakat dulu ya bahwa orang-orang hebat ini. Tiga-tiganya punya kemampuan public speaking, ya. Sebenarnya komunikasi itu 20% isi yang mau disampaikan. 80% adalah bagaimana kita menyampaikannya. Yes. Kok kontennya atau isinya itu cuma 20% berpengaruhnya? Ya. 80% bagaimana menyampaikannya? Ya, saya kasih contoh. Tapi tidak harus politik kan? Nggak harus. Misalnya contohnya begini, Mas Yodan punya anak buah nih, bahwa Mas Yodan minta laporan, gitu. Isinya adalah laporan itu jam 10 harus ada di meja saya. Isinya gitu ya. Cara menyampaikannya supaya orangnya mau, padahal Mas Yodan mintanya jam 4 sore. Cara menyampaikannya itu penting. Aku terima kasih sekali ya, kalau besok jam 10 laporan ini ada di mejaku, soalnya penting banget mau ku bahas. Dia pasti ngerjain. Beda dengan kalau Mas Yodan nyampeinnya begini, gak mau tahu caranya, kamu lembur, kamu gak tidur, kamu gak makan, terserah. Pokoknya jam 10 saya mau tahu laporan itu ada di meja saya, titik. Padahal core pesannya adalah minta laporan jam 10. Ya, artinya gini, komunikasi itu tidak ada ya, bukan tidak ada, tapi lebih kepada gini, komunikasi itu bisa merubah suasana orang yang menerima perintah. Iya. Ya. Jadi sebenarnya gaya komunikasi orang itu ada 3, ada pasif, ada agresif, dan satu lagi ada asertif. Nah, kalau pasif, misalnya gini, kasusnya seperti tadi. Aku butuh sih ini laporan jam 10, bisa nggak ya kamu taruh di sini? Itu pasif. Pasif. Kalau dia bilang nggak tahu ya bisa apa enggak, maksudnya bisa apa? Nah, kalau agresif, ya seperti tadi, gue nggak mau tahu ya, jam 10 ada di meja. Lu nggak usah makan, lu nggak usah tidur, lu nggak usah mandi, lu nggak usah ngapa-ngapain. Buat ini laporan, jam 10 ada di meja. Memaksa. Agresif. Nah, kalau asertif seperti tadi, terima kasih banget jika jam 10 besok laporannya ada di mejaku ya. Saya mau dipakai nih. Poinnya asertif ini apa Tan? Poinnya jadi apa? Gini, kalau pasif, I'm not okay, you're okay. Kalau agresif, I'm okay, you are not okay. Secara hierarki kamu di bawahku gitu maksudnya. Kan agresif kan, agak menekan, dominan. Tapi kalau asertif, I'm okay, you're okay. Poinnya itu. Gitu Pak, kalau ngomong tuh Pak. Nah, masalahnya seringkali bahwa komunikasi yang ingin disampaikan tapi waktunya nggak cukup, sehingga tidak bisa memilih nyindir, nggak boleh gitu. Nggak nyindir. Tapi ada caranya tuh Om. Adanya caranya Om. Enggak, kita gini. Sama kalau kemarin saya agak kupas karena ini deket banget memorinya, baru 1 hari yang lalu. Bahwa ada orang diminta untuk menjelaskan pekerjaannya 5 tahun sebagai menteri, tapi dalam durasi debat 2 menit. Dia butuh penjelasan, penjabaran yang juga berunut dengan data-datanya. Siapapun menurutku tidak akan mampu. Menurutku. Tapi kalau menurut Tante Diana beda pasti. Itu kan dari orang awam. Iya, menurutku kan. Lagi-lagi biar nggak diserang lagi ya. Kalaupun nyerang diri sendiri. Maaf Tante, saya sudah 3 kali podcast diserang secara pribadi. Tapi biasa, nggak apa-apa.
Malu. Santri jangan yang gondrong ngapain ya goblok ya, gitu. Kita tidak menyerang siapa-siapa. Iya. Ini Iya, kan iya. lagi kasih contoh. Contoh. Kan nggak sebut nama loh. Perjalanan 5 tahun sekian banyak yang dikerjakan, tapi minta dijelaskan dalam kurun waktu 2 menit. Ini buat buat saya terutama nggak make sense. Iya, tapi kalau saya di posisi itu juga saya nggak bisa ngomong apa-apa. Ya. Kalau menurut Tante gimana, Tante? Maksudnya apakah ada harusnya tuh gimana sih kita menyikapi hal-hal kayak gitu? Gini, kita balik lagi. Oke. Kita pokoknya apa-apa dibalikin ke bawah. Kita akan bahas public speaking. Yes. Public speaking itu adalah setiap orang selalu bilang, saya nggak bisa ngomong depan umum nih, kenapa ya, gimana ya? Paling utama adalah public speaking itu nomor 1, tahu apa yang kita mau ngomong. Oke. Kedua, menguasai apa yang kita mau ngomong. Orang-orang yang gugup dan kadang-kadang takut ngomong di depan umum, karena mungkin saja mereka nggak menguasai apa yang mereka ngomong. Ya. Nah, kalau kita menjawab pertanyaannya Om Tri, kita nggak bahas yang lain ya. Kita menjawab pertanyaan Om Tri bahwa kalau saya nggak bisa 5 tahun terus disuruh jelasin dalam 3 menit, ya bisa saja kalau ada persiapan. Persiapan. Jadi kalau mengacu bahwa kita akan bahas, misalnya topik yang kita bahas adalah ini misalnya ya, bisa kita bahas tentang pertahanan misalnya nih, kita akan bahas tentang keamanan misalnya nih, terus kita akan bahas hubungan internasional dan geopolitik nih misalnya nih. Misalnya aja. Misalnya. Kita persiapan tentang itu. Lalu kita simulasi. Kalau saya punya waktu cuma 3 menit, saya jawab apa? Bisa saja ada yang kita keep, ada yang enggak. Ya kali kita buka semua. Oh iya, nggak bisa dong. Nah, kalau misalnya dia bilang 5 tahun ngapain aja kerjanya? Kita bisa menjawab bahwa sebenarnya yang kita lakukan itu banyak. Kalau berdasarkan data ini. Tapi ada yang harus saya keep, ada yang harus saya jelaskan. Cuma jelaskan dalam waktu 3 menit karena terlalu singkat. Saya hanya akan menjawab 1, 2, 3 yang paling besar. Pasti dari 5 tahun ada hal yang sudah dikerjakan yang kelihatan sekali di depan. Dan itu tidak konfidensial. Nah, dan itu tidak konfidensial. Dari mana dia bisa menjawab itu? Kalau dipersiapkan. Sejago-jagonya orang, kalau dia mempersiapkan diri ketika akan diwawancara, ketika akan pidato, ketika akan presentasi, dia bisa mengatasi semua, sekalipun waktunya sempit. Atau dengan bahasa lain kita bisa bilang, dia pun bisa ngeles. Atau jawaban yang diplomatis. Iya. Oke, kembali ke pertanyaan awal tadi, Tante. Performanya gimana, Tante? Menurut Tante, di kajian Tante dari debat ketiga kemarin, ketiga paslon, gimana tuh, Tante? Kalau kita dari sisi akademik ataupun praktisi lah, Tante kan juga praktisi juga. Ya, kita bahas dari ilmu komunikasinya aja Ya, di dalam ilmu komunikasi itu ada 3 elemen dalam berkomunikasi. Melalui pertama verbalnya. Verbalnya apa nih? Kata-kata yang digunakan. Pemilihan kata ya? Pemilihan kata yang digunakan. Apakah pemilihan katanya clear, jelas, simple, mudah dimengerti, full, message-nya, pesannya tersampaikan dengan benar. Nah, kedua adalah voice, vokal, intonasinya. Pemilihan kata, terus yang kedua intonasinya. Itulah kenapa sering salah paham ya kalau kita kirim WA. Oh iya, karena nggak ada intonasinya ya, Tante. Iya. Walaupun kata-katanya sama ya. Walaupun katanya sama. Kenapa ya dia bahas apa dia marah ya? Kok cuma sih? Jangan-jangan dia lagi sibuk sama cewek lain. Padahal yang pengirimnya itu pengennya gini, kan gitu. Padahal pengen gitu, coy. Kalau gitu serem ya. Gitu ya. Dia jadi serem ya. Nangkep ya. Nangkep. Karena sebenarnya verbal, kata-kata itu bobotnya tuh cuma 7%. Serendah itu? Serendah itu. Kalau dimasukkan lagi intonasi, bobotnya nambah. Karena intonasi vokal atau voice itu bobotnya 38%. Sisanya apaan nih? Ada 55% nih. 50, berarti mayoritas dong ini yang sangat mempengaruhi ya. Sisanya adalah visual.
yang kelihatan. Apa aja yang kelihatan? Eye contact kita, Body language, body language kita, postur kita, hand gesture kita, gerakan tubuh kita. Bisa kelihatan loh dari visualnya orang itu emosi apa enggak. Balik lagi, kita tidak menyindir siapa-siapa ya. Oh enggak, kan enggak nyebut nama. Nah, itu visual. Nah, visual. Oke, balik dari pertanyaan Mas Yudan. Dari 3 orang itu kita akan bahas dari segi verbal, voice dan visual. Oke. Dari paslon 1 dulu boleh. 1 dulu. Idenya yang disampaikan benar semua. Dia verbal, yang penggunaan katanya lancar, public speakingnya bagus, pemilihan diksinya oke lah ya. Ya, pemilihan diksinya benar karena bisa dilihat dari backgroundnya dia siapa. Ya kan? Nah, dia itu terbiasa lah gitu. Jadi verbalnya cukup bagus. Kemudian dari voice, karena dia kelihatan sangat pede, yang keluar voice itu ada volume. Volumenya kecil, apa besar, kencang. Lalu ada speaking rate. Speaking rate itu apakah dia omong terlalu cepat sehingga orang tidak mengerti, atau dia ngomongnya pelan. Aku tadi bingung, kaget aku. Kira dimarahin aku tadi. Kan di sini keras ya. Jadi speaking rate itu adalah kecepatan kita bicara. Kadang-kadang ada orang yang bicaranya memang saking banyaknya yang mau disampaikan, lalu dia nyampeinnya itu kecepatan. Nah, sampai kita harus maaf. Gimana sih? Bahas apa tadi? Ya. Nah, apalagi kalau kita kurang pendengaran ya. Nah, gitu. Sorry Tan, potong sedikit ya Tan. Kalau untuk konteks public speaking pidato, yang paling pas itu gimana sih Tan? Menurut sebetulnya Tan? Dia tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, dan jangan lupa kita kan dibatasi waktu. Tetap harus mempertimbangkan itu ya. Ya, itulah kenapa sangat baik kalau mempersiapkan diri dulu sebelum, terutama kalau itu bukan acara untuk kita sendiri. Misalnya apa? Kalau dia direktur, disuruh pidato, dia mau ngomong sampai besok subuh pun nggak apa-apa kan? Kan yang lain akan pasti pasrah mendengar, nggak dibatasi waktu gitu. Dia mau cerita pengalaman pribadinya pun nggak masalah. Tapi kalau ini acara umum dan kita dibatasi waktu, jadi jangan sampai di belakang. Nggak gitu ya. Nah, nggak gitu juga. Nah, itu kita perlu sekali untuk mempersiapkan diri. Ya, jadi paling bagus kalau kita mempersiapkan diri apa yang akan kita bicarakan, apa yang kita akan omongkan, termaksud dengan waktunya seperti apa. Kalau dari paslon 1, voice-nya gimana tuh tadi? Dia voice-nya cukup kencang, cukup jelas terdengar, dan dia selalu 5 detik sebelum selesai dia sudah berhenti. Dia memang mempas-paskan gitu. Nah, kalau dari visual, kadang-kadang ketika kita bicara lalu kita tersenyum, ada senyum-senyum yang bisa saja orang mensalah artikannya. Jadi ketika Mas Yodan lagi ngomong terus saya kesannya meremehkan. Aku insecure sih tadi kalau kata gitu. Langsung insecure aku. Aku ngomongnya bener ayo. gitu. Jadi ada senyum-senyum yang bisa orang salah artikan. Nah, padahal bisa saja mungkin memang orangnya sumeh, mudah senyum gitu ya. Cuma ada orang merasa kok jadi meremehkan ya. Iya. Jadi malah nggak percaya diri ya lawan bicara atau gimana? Lawan bicaranya. Bicaranya jadi malah itu kalau takut. dari kayak serang psikis nggak sih? Iya betul. Gitu ya. Nah itu visualnya. Kalau di visual itu ada eye contact, ada gestur, ada postur, kemudian ada juga penampilan yang kelihatan. Itulah kenapa kalau kita public speaking kita nggak boleh ya penampilannya asal-asalan. Gitu. Semuanya bagus ya, dan penampilannya bagus sesuai dengan karakter dirinya masing-masing. Gitu ya, kalau kita bahas dari segi penampilan. Kalau
dari sisi penampilan tuh saya kalau perhatikan ini kan sering banget paslon 1 itu kan menggunakan pakaian kayak jas gitu ya kan. Sebetulnya itu apa sih yang mau disampaikan dia itu kan? Ya karena memang dia brandingnya seperti itu. Calon eksekutif gitu. Kalau misalnya penampilan ada yang cuma pakai kemeja gitu ya, ya mungkin dia mau menampilkan brandingnya bahwa saya bisa dideketin. Kadang-kadang kalau kita pakai jas terus tidak tahu tempatnya, orang jadi takut juga ya mau ngomong gitu. Kayak ada gap gitu ya? Ya kayak gap. Seperti tadi mau datang ke sini, kalau saya mempersiapkan diri saya pakai blazer, terus kemudian saya pakai heels, terkesannya terlalu formal gitu. Nah kalau gitu saya pakai kaos aja, dan ternyata Mas Yodannya juga pakai kaos, jadi lebih rileks. Betul. Sangat baik ketika kita mau melakukan satu public speaking atau presentasi, kita tahu dengan siapa kita mau ngobrol. Oke. Kalau dari paslon 2 gimana paslon tuh? 2, nah paslon 2 lagi dari verbal ya, penyampaian idenya bagus, serta rapi gitu ya. Nah kadang-kadang walaupun ide-idenya masih yang kemarin belum update gitu ya. Nah tapi pemilihan katanya juga sudah bagus karena mengingat background beliau pernah menjadi pejabat publik gitu sebelumnya. Ini 2 atau 3 Tan? Oh ya 3 ya. Itu 3. Itu 3 kayaknya. Oke itu 3. Oke kita lanjut 3 dulu. Kita lanjut 3 dulu. Kita lompatin yang kedua dulu. Nggak usah kita anggap ya. Nggak boleh gitu dong. Nggak boleh gitu dong. Ada sentimen apa? Bukan berarti yang nomor 2 kita jadiin bintang tamu atau bintang starnya ya. Semuanya penting. Kita udah sepakat dari awal bahwa ketiga orang hebat ini meluangkan waktu dari kehidupannya untuk memimpin kita. Itu kita perlu apresiasi ya. Soalnya maaf ya Tan, soalnya Pak Tri tuh emang suka kayak gitu Tan. Enggak, biasanya saya terbiasa nyapu bersih-bersih. Jadi dia yang buat, saya yang nyapu kembali gitu ya. Nah, nomor 3. Lanjut ke nomor 3 tadi. Nomor 3 dulu. Backgroundnya kan memang udah pejabat publik. Udah pernah di legislatif, pernah menjabat sebagai gubernur juga selama 2 periode. Terus gimana tuh Tante? Dari sisi verbalnya dulu. Verbalnya tentunya kita juga kemarin udah lihat bahwa pemilihan katanya, walaupun pemilihan katanya tepat, cuma kadang-kadang seperti repetition, pengulangan. Masih yang kemarin kalau teman-teman nonton juga yang nomor 1 debat yang pertama, 12 Desember ya kalau nggak salah. Nah itu masih diulang lagi kemarin, tanggal 7 Januari gitu. Nah, tidak ada yang salah dari itu kalau memang itu memang perlu disampaikan lagi untuk penekanan. Siapa tahu yang tanggal 12 Desember belum nonton. Atau perlu di bold atau dipertegas lagi di kemarin ya. Oke. Kalau dari voice intonasinya, nah karena beliau ada mengulang lagi yang sudah dibicarakan kemarin di debat yang nomor 1, itulah kenapa kita perhatikan ada beberapa hal yang dia intonasi penekanannya bagus gitu. Jadi dia seperti kata Om Tri bahwa dia mau menekankan ini, menekankan lagi. Kadang-kadang kita perlu untuk penekanan, artikulasi dan intonasi itu kayak satu paket gitu. Oke. Misalnya saya mau bilang, nama saya Diana Anggreni, saya ini adalah dosen komunikasi. Jadi saya mau menekankan bahwa saya di bidang komunikasi. Atau saya bisa aja di bagian itu saya anggap aja rata supaya tidak terlalu diperhatikan. Saya adalah dosen komunikasi, tapi saya sangat hobi sekali untuk menulis karya tulis ilmiah. Jadi yang di highlight adalah yang menulisnya. Menulisnya gitu. Mau di bagian mana kita mau jual dirinya. Oke. Nah tapi terus gimana performa visualnya? Visualnya dari paslon 3. Ya, visualnya paslon 3. Ya kadang-kadang karena kadang-kadang kostumnya suka aneh-aneh gitu kan. Ya. itu apa gitu loh, maksudnya apa yang mau di kayak show kemarin kan? Dia pakai jaket ya biar supaya beda aja. Pertama beda aja, brandingnya mungkin dia mau menjangkau anak muda sampai yang ini. Kayak pakai jaket yang sangat setengah militer warna hijau army. Mau kayak orang reminding tentang Top Gun. Iya, Tom Cruise. Jadi orang pengen, wah ini kepertahanan kita harus keren kayak gini dan segala macam. Kalau tidak itu yang pengen dia gambarkan. Itu bisa juga gitu.
semua hal itu tidak ada yang salah, tergantung sudut pandangnya. Oke. Sekalipun kemarin kita ngelihat spotlightnya ada di mana, siapa yang mengambil spotlight, stealing the spotlight, tapi tetap aja pendukungnya tetap banyak. Nah, jadi di Indonesia ini kita nggak bisa hanya mengandalkan kalau polling yang menang paslon nomor sekian loh, belum tentu. Kita lihat aja nanti, gitu ya. Nah, gitu. Sekarang nomor kita bahas yang nomor 3. 2-nya nih, belum dibahas nomor 2-nya. Iya, yang nomor 2. Nah, sekarang kita bahas yang Paslon 2. Paslon 2. Nah, Paslon 2 ya, background beliau adalah seorang militer. Kan? Nah, itu pertama. Kata-kata yang dipergunakan sudah sebagai kapasitas beliau. Cuma kan kemarin ada beberapa hal yang beliau tidak bisa spill karena mungkin itu sangat konfidensial dan itu cukup dipahami karena sekarang sebenarnya beliau statusnya masih menteri. Nanti. Jadi itu perlu bisa dipahami tergantung sudut pandang setiap orang. Ada yang orang bilang itu berarti dia ini nggak transparan gitu. Karena memang nggak bisa juga ya. Karena nggak bisa juga transparan. Itu masalah keamanan nasional, Bos. Publik di depan umum. Betul. Ya. Om jangan terlalu kelihatan jelas ya, Om. Kita lanjut. Oke, lanjut. Oke ya. Kemudian itu verbalnya ya, pemilihan katanya. Kemudian ini ketawa terus. Iya. Soalnya memang Pak Tri ini lucu kan. Oh iya. Imut banget. Makanya, ya cocok nanti kita. Nah, dulu sempat kuliah di Universitas Sri Mulat Yogyakarta. Oh iya. Baru di Jogja. Saya baru. Nah, bagus. Selain verbalnya, kemudian voice-nya. Nah, sebenarnya voice-nya beliau intonasinya udah bagus, makanya suaranya terlalu pelan. Nah, ketika orang suaranya pelan itu banyak sekali penyebabnya. Ada mungkin dia menahan sambil berpikir untuk mengungkapkan, atau dia juga menahan emosinya. Nah, kalau udah bahas emosi, nah mari kita bahas visualnya yang kelihatan. Yang paling kelihatan? Paling kelihatan. Oke. Ya, memang audiensnya di depan, tapi beliau memang mengutarakan pendapatnya ditujukan kepada siapa, sehingga eye contactnya kebanyakan kepada siapa. Terus kemudian kan nggak usah dipanjangin ya, sampai situ aja, titik. Ya, titik gitu. Ya. Terus kemudian kelihatan lagi, visual itu sebenarnya nggak bisa disembunyikan ya. Iya. Karena itu yang paling nampak. Tadi sampai ke 55% pengaruhnya. Iya, itulah ya. Jadi dari kelihatannya aja, kemarin beliau kalau dibandingin sama 2019 ya, kemarin beliau jarang senyum ya. Beliau jarang senyum, mungkin juga karena mudah terpancing. Ya. Sebenarnya beliau bisa juga untuk tidak mudah terpancing dengan pembicaraan dari paslon lain. Kalau menanggapinya juga tidak terlalu serius gitu. Justru nggak ditanggapi serius. Mau gimana? Ditanggapi serius. Itulah kenapa beliau kelihatan sekali pergolakan emosi yang tidak bisa disembunyikan. Lalu intonasinya, kemudian tampak dari wajahnya, sampai bahkan diperlihatkan juga, beredar juga di mana-mana ketika sudah habis perdebatan, beliau berdua tidak mau salaman gitu ya. Nah, gitu. Jadi ini visual itu tidak bisa berbohong dan memang paling kentara. Nah, kalau kita bahas dari segi akademis, bahwa yang paling mudah kita untuk grab audience atau grab orang penonton yang akan kalau kita mau pidato adalah senyum. Kalau kita tersenyum, orang lain ikut tersenyum, pasti. Coba aja. Yang paling mudah menular itu senyum dan menguap. Coba aja menguap, pasti depannya ikutan. Iya sih. Makanya saya kalau di sini sering menguap karena Pak Tri menguap terus. Ya, terus ada lagi. Ya, lanjut.
Kadang-kadang dia menguap terus hilang aja gitu. Menguap, menyuplip. Oke, ini menarik tentang komunikasi. Kalau boleh kita mundur jauh ke belakang, kita punya berapa ya? Sekarang 8 presiden ya, yang pernah jadi presiden. Kalau presiden kita satu aja. Mantan presiden. Mantan presiden. Ya mantan. Ya, kalau presiden 7 gimana coba negaranya, Pak? Mantan. Susah ternyata berkomunikasi dengan Anda. Ya, maksudnya kita mantan presiden. Kalau kita bertitik pada siapa sih presiden yang kita punya, yang pernah memimpin Indonesia, yang skill komunikasinya paling bagus. Yang pernah memimpin aja ya? Jangan yang berkontestasi sekarang. Nggak usah berkontestasi lah, karena nanti kita terlalu dianggap a priori terhadap satu sama lain. Kamu mau tanya aku saat tante? Menurut tante ya kalau kamu nggak punya keahlian di situ, bro. Sama tante kira-kira kita pernah punya pemimpin Indonesia yang komunikasi skillnya paling menarik gitu. Sebenarnya kalau kita mau bahas 1 sampai 8, semua itu pasti punya komunikasi skill. Caranya beda-beda. Ada yang agresif tapi bisa persuasif. Ada juga tidak lagi ngomong-ngomong tapi bisa persuasif sendiri, orang jadi ikut. Smooth. Jadi semua orang bisa mendengar dengan baik gitu ya. Ada juga yang kelihatannya lagi ngomong mendayu-dayu tapi sebenarnya menusuk. Lihatnya dari mana? Dari konten yang dia bicarakan apa. Gitu. Itu tergantung juga situasi. Tapi apakah mereka semua memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik? Pasti. Pasti. Nah, apakah yang mereka bicarakan diikuti oleh pengikutnya? Belum tentu. Nah, itu tergantung kontennya. Semua pasti, setiap pemimpin itu pasti punya kemampuan komunikasi yang bagus. Harusnya. Tapi tidak semua. Nah, terutama kalau kita di perusahaan, belum tentu semua pemimpin punya kemampuan komunikasi yang bagus. Itulah kadang-kadang ketika turnover atau ada karyawan yang resign, kadang-kadang bukan dia resign karena pekerjaan, dia meninggalkan manajernya, bukan meninggalkan pekerjaannya. Mungkin dia nggak cocok dengan manajernya, mungkin dia nggak cocok dengan atasannya. Itu karena berarti komunikasinya kurang begitu tepat. Karena kita tidak bisa memilih, ada 3 hal di ini dunia yang kita nggak bisa milih, Om. Pertama orang tua, kedua anak, dan yang ketiga atasan. Emang kita bisa milih atasan? Saya bisa milih mertua. Saya bisa, Tan. Setiap pagi saya milih atasan dan bawahan. Ya, begitu. Pantesan ya. Milihnya sembarangan. Jadi walaupun atasanku hitam semua ya. Tribe ini memang media yang berkualitas tapi kualitasnya rendah. Ini kayak begini. Kalau aku pribadi dari sekian banyak presiden, aku paling teringat bagaimana seorang B.J. Habibie berkomunikasi. Kelihatan bahwa dia tertata sekali, teknokrat. Tapi kita tahu di belakang itu dia memang cerdas banget kan orangnya gitu. Makasih loh, Pak. Beda dengan misalnya tanpa gini kan, karena elemen di seorang pemimpin itu bukan tentang hanya komunikasinya saja, tapi tentang bagaimana dia mengambil sikap, mengambil keputusan dan memberikan arahan ke bawahan. Tapi kalau dilihat misalnya kalau dibanding Abdurrahman Wahid misalnya, komunikasinya pendek-pendek gitu kan. Jadi banyak orang yang harus tanya lebih lanjut maksudnya apa dan lain-lain. Nah kalau saya pilihan saya memang kalau yang jago komunikasinya, menurut saya skill komunikasinya karena dasari pengetahuannya juga banyak adalah B.J. Habibie misalnya kalau saya pribadi gitu. Itu pun kan dasar saya nilai sendiri karena saya juga nggak mampu nilai kan gitu. Nah saya rasa Anda nggak berhak ya menilai gitu. Nggak apa-apa, bebas warga negara kok. Kayaknya kita perlu bahas ya. Saya kebalikan nih. Kalau saya sukanya justru Gus Dur. Kenapa tuh? Saya suka Gus Dur karena apapun dia selalu kembali ke konstitusi. Misalnya kalau ada yang bertanya, contohnya apa aja sih senjata yang kita punya yang bisa mengalahkan negara-negara yang hobinya menjajah misalnya ya. Nah, saya bisa aja bilang, kalau Gus Dur kan bilang, kan sudah ada di konstitusi, nggak usah gitu aja repot. Jadi kembalikan lagi, kita bisa jawab aja juga.
kita punya banyak senjata, tapi ada senjata yang kalau kita men-spill semuanya, lawan jadi tahu dia punya ini, dia punya ini. Gitu. Nah, kalau saya suka Gus Dur karena dia selalu melempar pertanyaan itu balik lagi. Jadi bolanya nggak ada di dia, bolanya di orang lain. Kan kembali di konstitusi kan sudah jelas, presiden itu dipilih oleh rakyat. Terus apa? Dia balik apapun yang dia jawab selalu di konstitusi. Nah, kalau dikaitkan dengan omongan Om Tri tadi bahwa jawabannya pendek-pendek gitu. Nah, karena kadang-kadang ada orang bertanya untuk memang memerlukan jawaban, ada orang yang bertanya tidak butuh jawaban tapi hanya ngetes. Nah, ada juga yang seperti itu. Nah, bisa saja dia menjawab pendek-pendek karena kamu sebenarnya sudah tahu bahwa itu ada di konstitusi, jadi tidak perlu dijelaskan. Atau Gus Dur itu merasa bahwa semua orang sudah tahu. Padahal di Indonesia orang kemampuan kita membaca itu sangat minim sekali. Ya, Indonesia itu darurat baca. Jadi belum tentu semua orang paham. Itulah jangan berasumsi. Oke, Dan. Ini menarik, tapi kalau kita lanjutin sampai besok kayaknya. Aku mau permintaan terakhir, bukan pertanyaan nih, permintaan terakhir. Jadi ini kan Pak Tri ini kan bukan profesional host. Kelihatan. Menunjuk langsung ya. Saya sama Pak Tri ini kan bukan profesional host. Cuman kan kita karena iseng-iseng aja. Tapi karena di konten kita sering diolok-olok. Nah, siapa yang mengolok-olok? Ya biasa netizen. Netizen kan gitu. Nah, aku mau ini dong Tan, dikritik dong dari hasil kita ngobrol selama 41 menit. Performa public speaking kita gimana Tan gitu? Dari sisi ya jelas nggak ada, nggak usah ditanya. Dari sisi verbalnya, dari sisi voice-nya dan visualnya gitu Tan. Gak apa-apa Tan. Kan kita kan nggak nyalon gitu. Jadi dikritik sepedas-pedasnya boleh. Kalau menurut saya sudah sesuai tempat. Oh, sudah sesuai tempat. Karena misalnya kalau dengan gaya bicara seperti ini di forum yang resmi, yang nggak cocok. Pemilihan diksinya kurang tepat. Terus kemudian kalau di forum yang memang membutuhkan ada diskusi, misalnya di podcast yang memang membahas halalnya serius, terus tapi tidak santai, kan ada serius santai dan serius tidak santai. Nah, sebenarnya alangkah lebih baik tidak saling menyerang. Sebenarnya tidak saling berarti kita nggak usah nyerang lagi ya? Enggak, kalau kita kan emang santai. Kita santai. Dari kemarin-kemarin lu nyerangin gue. Tapi kalau balik lagi bahwa sering diserang sama netizen, ingat kita kan bukan malaikat bisa menyenangkan semua orang. Coba. Dia yang suka insecure Tan. Dia yang suka insecure. Bukan, media ini memang dibuat untuk diserang. Ya. Bisa jadi. Kayaknya kemarin ngomongnya nggak gitu ya. Beraninya memang begitu, ya kan? Udah mulai berani sekarang ya, udah mulai berani. Nanti aja ada yang nyerang gondrong lagi. Loh, kan bukan berarti kita siap juga diserang. Kita ini apa? Kita kan punya pilihan ya. Kita punya pilihan untuk membaca setiap komen kemudian menanggapi dan baper, atau kita tidak membaca setiap komen. Kita tetap menjalankan podcast ini dengan bahagia. Nah, itu. Coba, gitu loh Pak. Nggak bisa duduk manis gitu ya Dan? Pindah sana. Nanti kalau audionya jelek kamu marah-marah. Oh iya dong. Itu kan tapi dari sebuah podcast atau vlog atau apapun, kita butuh netizen untuk berkembang. Oh iya. Itulah kenapa kita bisa juga memilih yang ketiga. Nah, tadi kan kita boleh memilih tidak baca, kita memilih membaca lalu baper, tapi kita juga bisa memilih kemudian kita menyaring ini positif, ini negatif. Itu duduknya boleh nggak ngangkat kaki? Tuh. Kan ini nggak ngangkat kaki, kan contoh. Nah, gitu kok dibilang nggak nyerang gitu. Standar Anda tuh ganda ya? Gimana tuh? Ya kan? Motor aja boleh ada standar ganda, Pak? Bukan, gue nggak bahas motor. Bukan tentang motor, tentang muka lu standar.
Ngeselin. Nah, itu bisa kita jadikan acuan untuk podcast ini kan tidak cuma mau 1-2 bulan, mau tahunan dan bisa menghasilkan lebih dari 1 miliar per bulan. Amin, ya kan? Amin. Kabul. Ya. Makanya itu pendapat orang itu bisa juga kita jadikan acuan. Jadi pendapat itu ada positif negatif. Kalau positif namanya pujian, kalau negatif namanya kritikan. Nah, kritikannya bisa nih kita jadiin acuan untuk berkembang. Kayaknya bantalnya gengges deh. Nah, kalau nggak ada bantal boleh nggak? Oh ya berarti bisa juga ya, coba kalau ini. Tapi apapun yang mau kita lakukan, make sure bahwa kita bahagia dan kita nyaman. Kalau kita nyamannya memang bantalnya ada di situ, ya udah ada di situ. Berarti pendapat tadi boleh diundur. Jadi apapun yang kita lakukan, pastikan bahwa kita melakukannya dengan bahagia. Jadi jangan terlalu ngikutin pendapat orang. Jalannya sesuatu dengan bahagia itu penting. Dan last statement dong untuk teman-teman yang mau mempelajari public speaking. Lihat ke situ ya. Nah, setiap orang kalau mau mempelajari public speaking ada 2 hal penting aja yang semuanya mesti tahu. Pertama, apa yang mau dikatakan. Terus kedua, bagaimana mengatakannya. Nah, bagaimana cara mengatakannya? Saya baru aja semalam ya posting di Instagram. Tidak menyinggung paslon mana-mana ya. Instagramnya apa, Tan? Instagramnya apa? Biar teman-teman bisa lihat juga nanti. Jangan. Ya. Oke. Jadi saya menulis begini. Know your content, tahu apa yang mau ditulis, dan kedua adalah pahami bahwa konten itu benar-benar dikuasai. Karena kalau kita mau ngomong di depan umum, kita harus tahu yang kita mau omong itu apa. Baik itu data, baik itu informasi. Jika informasi yang kita mau ngomong itu ternyata sulit sekali, tidak semua orang mudah mengerti, cari sumber lain atau pemilihan kata yang tepat, pemilihan kata-kata yang mudah, yang sederhana, yang semua orang bisa paham. Nah, pertama ada 4 cara supaya kita santai kalau kita ngomong pidato ya. Pertama, postur kita open your body. Jadi jangan, maaf ya izin. Jadi jangan gini, tutup. Open your body. Terus open your palm. Buka tangan kayak gini. Ya, jangan gini. Enggak gini, enggak perlu gini. Jangan gini. Enggak perlu. Yang ketiga adalah kita nyaman dengan stage-nya. Itulah kenapa kita harus datang lebih duluan ketika kita mau pidato, ketika kita mau presentasi, kita datang duluan. Sehingga kita lihat, stage-nya sebesar ini. Saya nanti ngomongnya di mana? Oh, audiensnya duduknya di sana. Oke, kalau saya mau interaksi dengan audiens, saya harus seperti apa? Apakah saya pakai sepatu jalan-jalannya atau saya lepas sepatu jalan-jalannya? Dan kemudian yang terakhir, kita perlu sekali mengetahui kita nyaman dengan, selain kita nyaman dengan stage-nya, jangan lupa kita harus saya menyarankan teman-teman ketika mau presentasi jangan minum kopi. Kenapa? Karena nanti kita deg-degan. Tambah deg-degan ya? Tambah deg-degan. Oh, pantesan aku selalu keringet dingin kalau mau presentasi, Pak. Ngopi dulu soalnya. Presentasi. Tapi teman-teman ada yang tadi malam menanyakan kalau ada podium, kita nggak nyindir ya. Kalau ada podium gimana? Saya menyarankan jauh dari podium. Don't touch the podium. Kenapa tuh, Tan? Kamu akan makin gugup. Coba aja jauh. Karena begitu datang langsung pegang begini. Kalau kita emosi, pernah nggak sih kita emosi, saking emosinya kita gemeteran? Mau marah tapi nggak kesampaian. Nah, apalagi kalau di sebelah kita yang nyindir-nyindir kita mulu, rasanya kan pengen nonjok ya. Benar nggak sih? Ya kan? Jangan nonjok aku ya, Pak. Nah, kamu nggak layak, ini tinggal dikit aja. Aku nggak nonjok, nggak doyan. Nah, yang pertama tadi open your body, terus kemudian kedua adalah buka tangan, ketiga nyaman dulu dengan stage-nya, dan yang keempat saya menyarankan selain jangan minum kopi, don't touch the podium, karena kalau kamu gemeteran akan kelihatan, kamu marah akan kelihatan,
atau kamu mulai gugup karena kok audiensnya banyak yang pegang handphone ya daripada lihat saya, akan kelihatan. Saya lebih menyarankan jauh-jauh dari podium, jangan. Akan lebih free ketika kita tidak menyentuh apapun selain mikrofon. Oh, gitu Pak Tri. Gitu. Oke, kayaknya besok aku kalau pitching ke investor bakal lebih dapat banyak duitnya. Iya ya. Okay. Besok Pak Tri yang pitching sih, bukan aku. Besok Pak Tri yang pitching. Oke. Thank you banget Tante Diana udah mampir. Kita udah tadi bahas mengenai public speaking, dasar-dasar public speaking tadi. Terus kita membedah sedikit dari 3V-nya. Ya tadi ada verbal, voice sama visual dari ketiga paslon di debat kemarin tanggal 7 Januari. Ya, yes. Tanggal 7 Januari. Nah, kita udah membedah. Terus tadi kita udah dikritik dikit-dikit lah sama Tante. Katanya suruh beli mic lagi. Padahal mic itu belum lunas coy. Oke, thank you semua teman-teman. Thank you Tante Diana. Sampai jumpa di episode The Traps selanjutnya. Bye.